Hari ini kita akan lihat sama-sama ya, konsep Nagaya sebagai aset kripto hybrid pertama di dunia itu seperti apa. Sebelum kita masuk ke dalam presentasi, ini ada sebuah disclaimer ya yang harus kita tampilkan karena ini adalah peraturan dari pemerintah Singapura. Saya mau nanya sama Anda ingin tidak bisa memiliki sebuah aset yang Anda pegang ya, berpotensi naiknya hingga 100 kali lipat dalam waktu 5 tahun atau kurang. Kalau saya tanya begitu sama Anda mau nggak? Mau. Ya, di sini kita tidak berbicara mengenai trading atau gambling ya, atau judi ya, tidak. Di sini kita berbicara tentang aset. Ya, yang Anda pegang, dia berpotensi naik. Kalau tadi jawaban Anda, iya Anda mau, mari kita lihat sama-sama. Pilihan aset Anda di luar sana itu ada apa saja? Yang pertama dan yang paling terkenal saham. Betul ya? Nah, pertanyaan saya sama Anda, saham bisa tidak memberikan Anda hasil 100 kali lipat dalam waktu 5 tahun atau kurang? Sulit, betul tidak? Sulit ya, karena saham itu ada beberapa keterbatasan. Kemudian aset yang lain di luar sana ada itu adalah properti. Saya tanya lagi sama Anda, bisa tidak properti kasih Anda 100 kali lipat dalam waktu 5 tahun atau kurang? Sulit. Kalau kita masih ngomong 2 kali lipat, 3 kali lipat ya oke lah ya. Tapi kalau sudah 100 kali lipat kayaknya agak sulit ya. Aset lainnya, ada yang bisa memberikan Anda hasil seperti itu? Tidak ada. Bagaimana kalau saya kasih tahu sama Anda bahwa ada satu jenis aset yang sudah terbukti secara historis, secara sejarah ya, dia itu bisa memberikan 100 kali lipat bahkan lebih dalam waktu 5 tahun atau bahkan kurang. Nama aset tersebut adalah aset kripto. Ya, bagi Anda yang nggak paham kripto, simpelnya seperti ini. Aset kripto itu apa sih? Aset digital. Kita akan lihat sama-sama ya. Aset kripto yang paling terkenal itu adalah Bitcoin. Nah, Anda yang mungkin beberapa hari-hari ini, Anda mungkin sering mendengar tentang Bitcoin. Mungkin dari sahabat Anda, atau dari mungkin dari tetangga Anda, atau mungkin Anda baca berita, nonton berita, kok yang dibicarain Bitcoin semua. Seperti apa sih sebenarnya potensi Bitcoin? Kita akan lihat sama-sama. Kalau tadinya di tahun 2013, Anda beli Bitcoin, nggak usah banyak-banyak deh, 15 juta saja. Ya, atau setara dengan sekitar $1.000. Di tahun 2021 awal, ya, $1.000 Anda tadi sudah menjadi hampir 9 miliar rupiah. Atau setara dengan sekitar $600.000. Fantastis tidak kenaikan ini menurut Anda? Sangat. Ya, 600 kali lipat dalam waktu 7 tahun. Gimana lagi Anda bisa mendapatkan kenaikan seperti ini? Ya, tidak ada di luar sana. Nah, inilah potensi dari aset kripto. Nah, sekarang pertanyaan Anda, Pak, kok bisa ya aset kripto ini memberikan hasil yang sangat-sangat fantastis yang bahkan saham atau properti pun nggak bisa berikan? Nah, kita akan lihat alasannya. Banyak orang akan bilang sama Anda, alasannya tuh mungkin gara-gara teknologinya canggih, ya, atau komunitasnya besar. Ya, sebenarnya mereka itu benar, ya. Memang teknologinya canggih, komunitasnya besar. Tapi sebenarnya alasannya itu sangat simpel, ya, logika. Alasan pertama, market aset kripto Anda itu global. Kalau Anda beli saham, Anda bisa nggak, misalkan beli dari Indonesia ya, bisa nggak Anda jual ke luar negeri? Tidak bisa. Kalau Anda beli kripto, misalkan Bitcoin, atau Ethereum, atau Nagaya, di Indonesia, bisa nggak Anda jual ke negara lain? Bisa. Berarti market Anda bukan cuma 250 juta orang, tetapi 8 miliar orang. Market Anda besar, betul nggak? Ya, pada saat ini kalau misalkan ya, sekarang di Indonesia sudah malam. Di luar negeri, di Eropa atau di Amerika, masih pagi, masih siang. Berarti market Anda itu terbuka 24 jam, 7 hari seminggu.
Ya, market yang sangat besar inilah alasan pertama kenapa potensi yang diberikan aset kripto itu jauh dibandingkan dengan aset-aset lainnya. Itu yang pertama. Ya. Dan yang kedua, kalau kita berbicara supply atau jumlahnya terbatas. Nah, maksudnya bagaimana tuh, Pak? Kayak contohnya Bitcoin. Ya, dari awal kalau sudah ditentukan nilai jumlahnya cuma ada 21 juta, ya dia nggak bisa nambah dari 21 juta. Nah, gaya dari awal ditentukan cuma 50 juta, ya nggak bisa nambah. Ya, jadi Anda bayangkan, market yang sangat besar, supply-nya terbatas. Demand yang besar, supply terbatas. Apa yang terjadi dengan harga? Naik. Nah, tapi per presentasi ini dibuat, Anda mungkin melihat, dan Anda mungkin bertanya, Pak, tapi harga Bitcoin turunnya sangat drastis. Ya, turunnya tinggi sekali. Kok bisa naiknya sangat tinggi, turunnya sangat tinggi? Nah, inilah kenapa pentingnya ada yang namanya underlying asset. Ya, kalau aset kripto ini tidak ada backup asetnya, aset lain ya, yang jauh lebih mature, jauh lebih matang, mereka itu akan sangat mudah digoyang oleh pasar. Nah, jadi sebuah aset kripto dengan potensi yang sangat fantastis, Anda setuju ya, potensinya fantastis. Kalau misalkan ditambahkan dengan backup aset real, aset lain, contohnya emas, menurut Anda bagaimana potensinya? Ya, kalau naik akan sangat tinggi, tapi dia tidak akan turun di bawah nilai aset yang membackup, betul tidak? Nah, itulah kenapa hari ini saya akan perkenalkan Anda kepada sebuah aset digital, hybrid crypto aset pertama di dunia yang di-backup oleh sebuah underlying asset. Namanya adalah Nagaya. Jadi Nagaya itu apa? Nagaya adalah bukti kepemilikan sejumlah emas berbasis teknologi blockchain atau sama dengan aset kripto. Ya, jadi aset kripto yang di-backup oleh emas itulah Nagaya. Jadi kalau misalkan Anda pegang Nagaya, Anda sama saja memiliki sejumlah emas yang disimpan di The Safe House Singapura yang akan kita lihat sama-sama. Ya, jadi Anda nggak memegang angka digital saja, angka kosong. Aset Anda itu punya backup emas real. Kita akan lihat sama-sama konsep Nagaya itu seperti apa. Hari ini, per presentasi ini dibuat, satu Nagaya harganya itu adalah 1,9 US dollar. Ya, Anda mau beli 1 boleh, mau beli 10 boleh, 100 boleh, 1.000, 250, terserah Anda. Satu koin harganya 1,9. Diprediksi dalam waktu 5 tahun oleh aktuaria Singapura, satu Nagaya Anda nilainya bisa mencapai 100 US dollar, bahkan lebih dalam waktu 5 tahun atau kurang. Fantastis tidak? Ya. Nah, sekarang Anda bertanya, Pak, mungkin nggak lebih dari 100? Mungkin. Pak, mungkin nggak kurang dari 5 tahun? Mungkin. Ingat, ini adalah prediksi. Nah, sekarang Anda bertanya, kok bisa Pak 100 dolar? Harus ada konsepnya dong. Nah, saya mau mengajak Anda untuk membuka pikiran Anda. Saya mau mengajak Anda untuk berpikir rasional. Saya mau mengajak Anda untuk berpikir logika. Masuk akal tidak konsep Nagaya? Ya, dan ketika kita sudah lihat konsepnya, saya mau tanya Anda, masuk akal tidak bisa 100 dolar? Kita akan lihat sama-sama. Kenapa Nagaya itu disebut sebagai aset kripto hybrid? Dan itu juga yang pertama di dunia. Ya, kita akan lihat sama-sama. Setiap Nagaya yang Anda pegang, Anda mau beli 1, mau beli 10, 100, 1000. Dana awal yang Anda gunakan untuk membeli koin Nagaya, 50%-nya digunakan untuk beli backup emas awal. Ya, yang berarti apapun yang terjadi dengan market kripto, apapun yang terjadi dengan Nagaya ke depannya, 50% dana Anda yang Anda gunakan untuk beli koin sudah diamankan di emas. Ini adalah manajemen resiko dari Nagaya. Ya, bagi Anda yang paham kripto,
Mungkin Anda bertanya, Pak, kenapa kok nggak 100%? Nah, kalau 100% Nagaya jadi stablecoin. Ya, stablecoin itu berarti satu Nagaya sama dengan berapa gram emas lama-lamanya, dia nggak berubah nilainya. Ya, kalau misalkan seperti itu, ya lebih baik Anda beli emas dong daripada beli Nagaya. Betul tidak? Ya, Anda melihat 50% ini di awal sebagai manajemen resiko. Berarti Nagaya ini peduli dengan Anda. Apapun yang terjadi dengan market kripto, dengan ekonomi di luar sana, dana awal yang Anda gunakan untuk beli Nagaya, 50%-nya sudah diamankan di emas. Ya, itu adalah manajemen resiko, value Anda sebagai pemegang Nagaya. Sisanya, ada alokasi yang akan digunakan untuk menjalankan proyek-proyek real. Nah, disinilah yang menarik. Ya, dari proyek akan ada yang namanya keuntungan, betul? Ya, dari keuntungan proyek ini ada alokasi yang akan dibagikan kepada Anda sebagai pemegang Nagaya. Dalam bentuk apa? Yang pertama, dalam bentuk penambahan jumlah emas. Jadi Anda bayangkan, misalkan bulan ini contoh ya, asumsi ya. Misalkan bulan ini setiap koin Nagaya Anda di backup oleh 0,001 gram emas. Contoh ya. Bulan depan bisa jadi 0,002 gram, 0,003 gram, 0,004 gram. Dia bertambah gramasinya tanpa harus Anda apa-apakan. Itu adalah keuntungan yang Anda terima sebagai pemegang Nagaya. Anda senang nggak? Senang. Seperti punya pohon emas, betul tidak? Ya, Anda pegang Nagaya, 50%-nya di backup emas, setiap bulan emasnya bisa bertambah tanpa harus Anda apa-apakan. Itu yang pertama. Yang kedua, selain penambahan emas, Anda juga akan menerima profit sharing tunai dalam bentuk US dollar. Ya, profit sharing ini mau Anda withdraw silahkan, mau Anda gunakan untuk beli koin silahkan. Ya, berarti Anda bayangkan, Anda pegang Nagaya 50% awalnya sudah di backup oleh emas murni, setiap bulan emasnya bisa bertambah, terus Anda terima profit sharing lagi setiap bulan. Seneng nggak megang Nagaya? Seneng. Ya, ini yang luar biasa. Sekarang pada tahap presentasi ini dibuat, Nagaya baru menjalankan satu proyek, yaitu adalah pertambangan nikel ya di kota Kolaka. Nah, sekarang satu proyek bisa memberikan Anda benefit, yaitu penambahan emas dan profit sharing, 1 bulan, 1 kali, betul? Kedepannya kita akan jalankan proyek-proyek selanjutnya, proyek kedua, proyek ketiga, proyek keempat. Dengan bertambahnya jumlah proyek yang akan dijalankan Nagaya, benefit yang akan Anda terima pun tambah banyak. Ya, satu hal yang paling penting di sini. Anda mungkin bertanya, Pak, di sini apakah ada sistem ROI, ya, yang misalkan 1% per hari, 2% per hari, atau berapa banyak benefit yang akan saya terima sebagai pemegang Nagaya? Nah, inilah indahnya Nagaya. Profit sharing dan penambahan emas dibagikan secara syariah. Berarti tidak ada riba di Nagaya. Tidak ada fixed return, berapapun keuntungan proyek, ya net profit, alokasinya kita bagi rata ke semua koin yang berhak mendapatkan. Ya, kita akan transparan, nanti kita akan lihat sama-sama ya. Anda bisa melihat laporan laba rugi proyek setiap bulan, dan proyek akan diaudit, emas pun akan diaudit. Jadi semuanya jelas di Nagaya. Ya, yang berarti, misalkan Anda megang 100 koin atau 1000 koin, per koin Anda, benefit yang Anda terima sama dengan mereka yang membeli 1 koin. Sama dengan mereka yang membeli 10.000 koin. Per koinnya, benefitnya sama. Ya, yang pegang lebih banyak koin, ya terima lebih besar, karena jumlah koinnya lebih banyak. Tapi per koinnya sama tidak? Sama. Adil tidak? Adil. Itulah konsep dari Nagaya. Inilah kenapa Nagaya disebut sebagai aset hybrid pertama di dunia.
Karena kita menggabungkan, ya, ada backup emasnya juga, ada proyeknya juga. Ya, jadi secara bersamaan backup emas bertugas sebagai pelindung nilai agar nilai Nagaya tidak terlalu volatile, ya, tidak terlalu fluktuatif, dan Anda memiliki aset yang Anda pegang. Tapi secara bersamaan kita juga menjalankan proyek yang menambahkan emas yang membackup Nagaya Anda. Pernah nggak Anda melihat konsep seperti ini sebelumnya? Belum. Nah, sekarang mari kita lihat ke depannya potensi Nagaya itu seperti apa. Emas, ya, kita lihat potensi emas. Dari zaman nenek moyang kita sampai nanti zaman anak cucu kita, bagaimana harga emas? Naik, betul tidak? Betul ya? Bitcoin itu disebut sebagai emas digital. Ya, tapi ya, kenapa Bitcoin disebut sebagai emas digital? Simple, tadi kita sudah lihat sama-sama. Marketnya besar, barangnya terbatas. Tapi apakah Bitcoin ada emas fisiknya? Tidak ada, betul? Tidak ada. Ya, tapi tetap harga Bitcoin naik sangat luar biasa. Ya, tadi kita sudah lihat potensi Bitcoin itu seperti apa. Nah, sekarang saya mau ajak Anda membayangkan. Bagaimana dengan konsep Nagaya? Bagaimana dengan potensi Nagaya? Nagaya sama tidak seperti Bitcoin? Sama. Marketnya besar, barangnya terbatas. Tapi bedanya apa? Nagaya ada emas fisiknya. Dan emasnya bisa bertambah lagi seiring waktu karena ada proyek-proyek yang dijalankan. Menurut Anda, bagaimana harga Nagaya ke depannya? Diprediksi akan terus meroket. Jadi Anda menemukan Nagaya di harga 1,9 ini, Anda sangat beruntung karena ini salah satu harga yang masih awal. Kita bisa lihat ke depannya potensi Nagaya ini akan seperti apa. Mensejahterakan Anda dan orang-orang yang Anda sayangi. Nah, sekarang satu hal. Di Nagaya, yang paling penting untuk kita adalah kita tidak mau mengumbar janji. Kita mau membangun kepercayaan dan nilai melalui legalitas dan transparansi. Kita mau, dengan kita membangun kepercayaan dengan Anda sekarang, kita mau membangun kepercayaan yang jangka panjang. Kita mau membangun keluarga yang jangka panjang. Karena misi kita, misi Nagaya adalah kita mau long term, kita mau jangka panjang. Kita mau menjadi aset yang Anda pegang hari ini, Anda bisa wariskan nanti kepada anak cucu Anda. Itulah konsep Nagaya. Dan itulah yang sangat kita junjung tinggi, yaitu legalitas dan transparansi. Seperti apa legalitas dan transparansi Nagaya? Mari kita lihat sama-sama. Sebagai pemegang koin Nagaya, Anda bisa lihat emasnya seperti apa. Disimpan di mana pun Anda bisa lihat. Ya, emas Anda disimpan di satu tempat yang namanya The Safe House Singapura. Nah, tempat ini adalah ISO 9001 certified, ya, regulasi oleh pemerintah Singapura dan digunakan oleh banyak bank-bank besar dan institusi-institusi keuangan, ya, untuk menyimpan logam mulia mereka. Jadi salah satu yang paling aman dan terbaik di dunia. Nah, sekarang seperti apa proses penyimpanannya? Kita akan lihat sama-sama. Nah, jadi kalau misalkan Anda ikut, ya, dan Anda melihat penyimpanan emas, seperti inilah prosedurnya. Ini adalah Pak Yohanes Chandra sebagai CEO Nagaya ketika menyimpan batch emas yang pertama. Nah, sebelum disimpan di dalam kotak, Anda perhatikan, ya, harus terlebih dahulu diperiksa oleh staf The Safe House. Nah, setelah mereka sudah periksa, merekalah yang harus memasukkan ke dalam kotak. Kita dari pihak Nagaya sudah tidak boleh lagi menyentuh emas tersebut. Dan ketika penyimpanan emas Nagaya, pasti ada saksi yang menyaksikan dari berbagai negara. Ya. Sebelah kotak itu ada bukti penyimpanan. Ya, itu pun Anda bisa lihat, ya.
Setelah kotaknya dikunci, Anda bisa perhatikan ya, diapakan? Disegel besi. Di dalam bukti penyimpanan tersebut ada nomor segelnya, nomor kotaknya, semuanya jelas. Kembali ya, kita ingin membangun sebuah aset jangka panjang. Ya, jadi Anda bisa sebagai pemegang Nagaya bisa melihat emasnya seperti apa dan disimpan di mana. Kemudian Anda juga bisa melihat ya, transparansi proyek itu seperti apa. Setiap bulan, setiap proyek yang dijalankan Nagaya itu akan menampilkan laporan laba rugi. Ya, berarti net profit berapa, dibagikan dalam bentuk emas berapa, dibagikan dalam bentuk profit sharing berapa, ke berapa banyak koin, semua Anda bisa lihat. 1 tahun sekali proyek akan diaudit. Berapa banyak pun proyek yang akan jalan di depan, semuanya transparansinya jelas. Ini adalah pendaftaran ya, registrasi perusahaan di Singapura. Nagaya terdaftar resmi di Singapura, Anda bisa lihat ya, ini registration number-nya. Nagaya juga terdaftar di 2 asosiasi. Yang pertama adalah Access. Access adalah asosiasi cryptocurrency dan industri blockchain Singapura. Ya, jadi untuk perusahaan-perusahaan yang menggunakan nama blockchain dan cryptocurrency di Singapura, tugas Access adalah memeriksa benar tidak sih mereka ada blockchain-nya, benar tidak sih jumlahnya cuma 50 juta, dan sebagainya. Asosiasi yang kedua adalah Singapore Fintech Association. Ya, jadi kedua asosiasi ini diakui oleh pemerintah Singapura. Ini adalah tim manajemen kita. CEO adalah Pak Riorat Johannes Chandra. Beliau lulusan Jerman, sudah berkecimpung di dunia blockchain ini dari tahun 2015, ya. Dan beliaulah yang membuat blockchain dari Nagaya, beliau dan tim ya. Anda yang sudah beberapa kali mengikuti sesi Nagaya, pasti sudah pernah melihat beliau ya, mungkin secara online atau offline. Co-founder adalah Ibu Yuli Yolanda. Ibu Yuli ini berdomisili di Singapura, ya, dan suami beliau adalah rekanan bisnis dari Bapak Antoni Salim. Ya. Chief Marketing Officer adalah Profesor Jung, beliau adalah dosen dan juga mantan anggota dari government ya, dari Korea Selatan. Ya, kita juga punya kantor dan punya manajemen di Korea Selatan. Kenapa? Nanti kita akan lihat sama-sama. Chief Communication Officer adalah Ko Hui Hui. Ya, beliau pengalamannya adalah 17 tahun di Singapore Airlines di bidang marketing communication. Ya, ketika melihat konsep Nagaya di tahun 2019, beliau jatuh hati dan sudah full time di manajemen Nagaya. Business Development Manager adalah Pak Yosua Hadi. Ya, beliaulah yang bertugas membagikan informasi mengenai Nagaya ini ke seluruh Indonesia, seluruh pelosok-pelosok kota-kota di Indonesia. Jadi jika Anda ingin ya di kota Anda ini ada pengenalan mengenai Nagaya, silahkan kontak beliau. Pengalaman beliau adalah 30 tahun lebih ya di dunia marketing ya dan memegang perusahaan-perusahaan marketing. Nah, dan yang paling kiri adalah saya ya. Saya biasa dipanggil Dani ya. Pengalaman saya adalah 5 tahun lebih menjadi seorang trainer dan konsultan untuk beberapa perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional di seluruh Asia. Nah, kenapa kita menunjukkan tim manajemen? Ya, yang pertama kita ingin Anda melihat ya bahwa tim manajemen ini bisa Anda temui. Ya, kalau Anda ikut acara-acara yang Indonesia, Pak Johannes Chandra, Pak Yosua, saya itu sering tampil, kita sering hadir. Ya, kalau saya mah Anda ketemu mungkin setiap minggu ya. Nah, Ibu Yuli, Profesor Jung, Ko Hui Hui, itu Anda bisa lihat ya, selalu hadir di acara-acara internasional. Itu yang pertama. Ya, kami sangat senang ya bisa berjumpa dengan pemegang Nagaya dan bisa mendengar dari Anda langsung dan bisa berbagi ilmu tentang pengenalan tentang Nagaya ini langsung kepada Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin Anda melihat bahwa manajemen Nagaya ini datang dari berbagai background. Ya, ada dari background teknologi, blockchain, ada dari bisnis, ada dari industri.
bahkan ada dari pemerintahan. Ya. Nah, kenapa ini penting? Karena kami percaya, secanggih apapun sebuah teknologi, dia tidak akan jalan kecuali didampingi dengan konsep bisnis yang jelas. Setuju? Kalau cuma teknologi doang yang canggih mah nggak akan tahan lama. Konsep bisnisnya pun harus jelas. Nah, itulah kenapa manajemen Nagaya itu datang dari berbagai background, latar belakang. Saling melengkapi untuk membuat Nagaya ini semakin kokoh, bisa semakin maju, dan bisa menjadi berkah ya, manfaat bagi sebanyak-banyaknya pemegang Nagaya di luar sana. Ini adalah advisor kita yang baru bergabung ya, beliau dipanggil biasa atau Bapak Muhammad Nizam Ismail. Beliau adalah mantan wakil direktur dari Monetary Authority of Singapore. Nah, bagi Anda yang bertanya, Monetary Authority of Singapore adalah seperti bank sentralnya dan OJK-nya Singapura. Kalau digabung jadi satu, nah itulah MAS untuk Singapura. Nah, beliau ini juga sekarang berkecimpung di dunia, masih aktif ya, di dunia bisnis, di dunia kripto, di dunia finance, dan di dunia hukum. Nah, beliau sekarang menjadi advisor di Nagaya dan memberikan kita masukan-masukan ya, agar kita bisa terus melaju dengan lebih jauh ya ke depannya dan bisa memberi manfaat dengan lebih baik. Ini adalah kantor kita bagi Anda yang ingin berkunjung. Sudah ada beberapa ya pemegang Nagaya dari berbagai negara yang mengunjungi kantor kita di Singapura dan di Korea Selatan. Ya, silahkan kalau Anda ingin mampir. Ini adalah alamatnya. Nah, satu hal yang tadi kita katakan di awal adalah Nagaya sebagai aset kripto itu memiliki market di seluruh dunia. Dan apalagi Nagaya ini adalah kripto hybrid pertama di dunia, sudah dilirik oleh banyak negara-negara di luar sana. Nah, salah satunya adalah kemarin kita diundang ya dari Nagaya untuk menjadi narasumber ya di sebuah acara yang namanya adalah DAO Consensus Summit di Dubai. Nah, ini adalah foto ketika kita berbagi, saya dan Pak Yohanes. Kebetulan kami sangat bersyukur ya diberikan kesempatan untuk berbagi tentang konsep Nagaya sebagai hybrid crypto aset pertama di dunia. Nah, jadi ini adalah sesi kita ya, Anda bisa lihat berapa banyak yang menyaksikan dari, kalau saya nggak salah kemarin itu 148 negara. Yang menarik adalah kita dari Nagaya satu-satunya perusahaan koin atau perusahaan kripto yang diundang untuk berbicara. Mayoritas dari perusahaan-perusahaan lain yang diundang itu adalah ya kalau nggak perusahaan market ya, exchanger, atau mungkin profesional, atau mungkin expert. Nah, kitalah satu-satunya perusahaan kripto. Jadi, Nagaya ini sudah dilirik oleh banyak negara. Ya, dan gak lama lagi akan ada lebih banyak negara-negara yang akan mengetahui tentang Nagaya. Jadi, kalau Anda belum membeli Nagaya sekarang, aset Nagaya sekarang, saya khawatirnya nanti Anda akan terlambat. Didahului oleh market global. Karena ingat, Nagaya cuma ada 50 juta. Masyarakat dunia itu ada hampir 8 miliar. Ya, jadi silahkanlah Anda miliki aset Nagaya untuk Anda dan orang-orang yang Anda sayangi. Nah, ada satu lagi kabar baik ya dari negara lain. Nah, ini sesuatu yang menurut kami sangat luar biasa. Korea Selatan sekarang sedang proses pemindahan ibu kota. Ya, Anda boleh Google ya, dari kota Seoul ke Sejong City. Nah, jadi Sejong City ini akan menjadi ibu kota baru Korea Selatan. Nah, luar biasanya adalah di Sejong City ini sedang dibangun sebuah mall, namanya adalah P4 Lala Square. Ya. Mall ini hebatnya adalah mall ini akan menjadi mall cryptocurrency pertama di dunia. Yang berarti pembayaran di mall tersebut tidak bisa menggunakan uang cash, tidak bisa pakai kartu kredit. Hanya bisa menggunakan cryptocurrency.
Nah, ini satu hal yang saya ingin Anda bayangkan. Ya, seberapa besarnya ini nanti ketika ini sudah kejadian. Dari sekian banyak aset kripto yang ada di luar sana, pemerintah Korea Selatan hanya memilih satu yang nantinya akan dijadikan sebagai alat pembayaran di seluruh blok mall tersebut. Dan satu-satunya yang mereka pilih adalah Nagaya. Saya mau Anda coba bayangkan. Ya, Anda beli Nagaya sekarang. Ya, berapapun yang Anda beli di harga 1,9. Mall ini akan operasional di tahun 2023. Ketika mall ini sudah operasional, mall cryptocurrency pertama di dunia, pembayarannya hanya menggunakan Nagaya. Yang berarti nanti misalkan satu keluarga datang, anaknya misalkan mau main, ya, suami istri misalkan mau shopping atau mau makan, ya, membeli kebutuhan sehari-hari. Harga yang tertera di masing-masing vendor mall tersebut tidak pakai berapa Korean won, tapi berapa NGY. Ketika itu nanti sudah kejadian, berapa harga Nagaya menurut Anda pada saat itu? Nah, kita juga baru mendapatkan, ini kita sudah tanda tangan MOU ya, Anda bisa lihat fotonya, semuanya jelas. Kita juga baru mendapatkan sebuah update ya, bahwa pihak mall P4 Lala Square ini, developernya ya, itu mereka akan meningkatkan ya, itu kerjasama mereka dengan Nagaya. Seperti apa? Nah, pihak developer mall ini ya, Sesungko Limited, mereka juga punya beberapa properti-properti yang sudah ada dan akan mereka bangun. Kedepannya, mereka akan menerima Nagaya Anda, ya, sebagai alat pembayaran untuk membeli properti yang didevelop oleh mereka. Berarti nanti kedepannya Anda bisa gunakan Nagaya untuk beli properti, beli kios, beli business center ya, atau ruko. Anda bisa gunakan Nagaya. Anda bayangkan, ini Nagaya belum masuk market. Ya, belum masuk market saja, kita sudah dipercaya untuk sesuatu yang sangat fantastis. Ya, target perusahaan adalah kita akan masuk market di akhir 2021 atau awal 2022. Menurut Anda ketika nanti ini sudah kejadian, apa terobosan-terobosan baru yang bisa menggunakan Nagaya ke depannya? Dan berapa harga Nagaya ketika itu sudah kejadian? Silahkan Anda bayangkan. Nah, misi kita di Nagaya seperti yang tadi kita share sama Anda ya. Kita ini menurut kami yang paling penting adalah kami ingin membangun kepercayaan. Kepercayaan jangka panjang. Tapi pertanyaannya adalah kepercayaan siapa? Ya, apakah hanya kepercayaan Anda sebagai pemegang Nagaya? Nah, kalau Anda kan sudah pegang Nagaya ya, berarti Anda harus percaya mau nggak mau, betul tidak? Ya, tapi juga kepercayaan Anda, ya, mereka-mereka yang memang masih belum beli Nagaya. Nah, kenapa membangun kepercayaan itu sangat penting? Ya, karena kedepannya visi kita adalah yang pertama, kita ingin bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Nah, ini kita benar-benar sangat terkejut ya. Terkejut dan bangga sih, dan happy ketika kita dipanggil di pihak Mall Korea ini, P4 Lala Square, mereka akan menggunakan kami. Nah, ini kami belum masuk market. Ya, bayangkan nanti ketika sudah masuk market. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ingin membangun di Nagaya itu namanya adalah peer-to-peer lending platform. Ya, yang berarti kedepannya masyarakat dunia dari berbagai negara itu nanti bisa saling pinjam-meminjam uang menggunakan Nagaya sebagai jaminan. Nah, Anda bayangkan, misalkan Anda tinggal di Indonesia atau di Malaysia, dimanapun Anda berada, di Taiwan atau di Hong Kong, ya,
Anda ingin meminjam uang dari orang luar negeri, misalkan dari orang Singapura. Nah, Anda kan belum kenal beliau, beliau belum kenal Anda, betul? Betul tidak? Nah, pasti mereka membutuhkan yang namanya jaminan. Apalagi kalau Anda meminjam jumlahnya besar. Nah, daripada nagayanya Anda jual, terkadang kita itu butuh pinjaman hanya untuk jangka pendek, betul tidak sih? Kadang-kadang kita nggak perlu buat jangka panjang. Daripada nagayanya Anda jual, Anda jaminkan saja. Anda bilang sama mereka, saya punya nagaya, sejumlah nagaya, yang hak emasnya sekian. Nah, orang tersebut sudah percaya bahwa nagaya ini perusahaannya jelas, sudah percaya bahwa nagaya ini emasnya jelas, sudah percaya bahwa nagaya proyek-proyeknya jelas, tim manajemennya jelas. Mereka lebih nyaman tidak untuk menerima nagaya sebagai jaminan? Nyaman. Ya, ada sebuah statistik yang menunjukkan ya, ini dari elitemarketresearch.com, bahwa global peer-to-peer lending market itu diekspektasi akan mencapai 558 miliar dolar pada tahun 2027. Kalau misalkan Nagaya nanti masuk memfasilitasi hal-hal ini, ya, memfasilitasi peer-to-peer lending, menurut Anda, kita kalau ambil 1%-nya saja, gak usah deh, 0,1%-nya saja dari market share ini. Lumayan tidak? Lumayan untuk kita jalankan proyek, berikan Anda dalam bentuk penambahan emas dan profit sharing, betul? Nah, kenapa kita mau tunjukkan Anda ini? Ini adalah rencana ya yang akan kita jalankan di roadmap ini, sudah adalah bagian dari roadmap kita. Saya mau Anda membayangkan kemana Nagaya bisa mengarah ke depannya dengan konsep yang seperti ini. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, Anda tadi sudah melihat konsep Nagaya itu seperti apa? Ya, saya nggak tahu di mana Anda berada sekarang dalam hal keuangan Anda ya. Tapi apakah Anda ingin memberikan masa depan yang lebih baik untuk orang-orang yang Anda sayangi? Ya, apakah Anda mungkin ketinggalan? Ya, tadi kita berbicara tentang Bitcoin. Saya pun ketinggalan. Ya, saya nggak beli ketika Bitcoin di tahun 2013. Pada saat itu harganya adalah $100 per koin. Tapi saya nggak beli. Kalau tadinya saya beli $1.000 saja, hari ini Anda lihat ya, uang saya sudah hampir 9 miliar. Anda ketinggalan atau tidak, tapi saya yakin Anda ingin mencari kesempatan kedua. Ya, di dunia kripto, untuk Anda bisa mensejahterakan Anda dan keluarga Anda, orang-orang yang Anda sayangi di masa depan. Nah, Anda sekarang berjumpa dengan Nagaya. Bedanya, Nagaya memiliki emas, backup emas. Nagaya ada proyek-proyeknya. Proyek-proyeknya ke depan tambah banyak. Ya, proyek tambah banyak berarti menambahkan hak emas Anda. Yang berarti harga akan terus naik. Sekarang Anda menemukan Nagaya di harga 1,9 US dollar. Mari kita lihat. Pertama kali Nagaya dikeluarkan harganya adalah $1 per koin. Kita jalankan proyek pertama, harga naik menjadi 1,1 US dollar. Pembagian profit sharing pertama di bulan Januari tahun 2021, harga naik menjadi 1,25. Profit sharing selanjutnya naik lagi 1,36. Profit sharing selanjutnya naik lagi jadi 1,48. Profit sharing selanjutnya naik lagi jadi 1,61. Naik lagi kemudian jadi 1,75. Ya, sekarang Anda menemukan Nagaya di harga 1,9 US dollar. Ya, berapa Nagaya yang ingin Anda beli? Nah, ada beberapa teman-teman kita yang bertanya, Pak, bisa tidak Pak, saya beli Nagaya ketika nanti sudah masuk di market? Ya, kita kan rencananya kan kalau nggak akhir 2021, awal 2022. Bagi Anda yang bertanya seperti ini, jawabannya adalah bisa saja. Bisa saja. Kalau Anda mau menunggu ya. Tapi Anda sudah lihat, kita belum masuk market, antusiasmenya seperti apa? Ya. Dari 50 juta supply yang ada di Nagaya, yang akan kita lepas ke market cuma maksimal 45 juta. Ya, dan ingat market global ada berapa banyak orang? Ya.
Kalau 45 juta ini sudah habis, berarti Anda harus beli Nagaya dari mereka yang memang sudah punya. Nah, orang yang sudah pegang Nagaya sudah menerima penambahan emas, sudah menerima profit sharing. Ya, dan mereka sudah memahami konsep Nagaya. Pertanyaannya, mereka mau tidak lepas Nagayanya? Kalau mereka mau lepas di harga berapa, betul? Nah, berarti Anda harus nego sama mereka. Jadi bisa tidak Anda beli ketika sudah masuk market? Ya bisa, tapi mungkin harganya sudah di sini. Ya, sudah naik, tapi kita nggak tahu berapa. Bisa nggak Anda beli ketika nanti Nagaya sudah masuk di mall Korea, sudah digunakan ya, misalkan mall Korea sudah operasional. Bisa, tapi mungkin harganya sudah di sini. Atau ketika $100, bisa saja. Ya, tapi seperti halnya Anda bisa nggak beli Bitcoin sekarang? Bisa, tapi harganya sudah terlalu mahal. Ya, dan seterusnya. Ya, kita tidak akan berhenti di $100. Ya, proyek-proyek akan bertambah banyak, penggunaan Nagaya akan bertambah banyak. Ya, inovasi akan terus kita tambahkan. Ya, berarti harga Nagaya pun akan terus, kita harapkan akan terus naik. Kecenderungan lebih stabil dengan kecenderungan naik ke depannya. Ya, jadi pertanyaan saya kepada Anda adalah, di harga berapa Anda mau beli Nagaya? Anda tipe orang yang seperti apa? Apakah Anda tipe orang yang ingin berpartisipasi di awal, sekarang, dan kita sama-sama buktikan Nagaya bisa $100? Ya, biasanya tipe orang-orang yang seperti ini, lebih tinggi harga Nagaya, lebih senang. Ya, atau Anda tipe orang yang menunggu dulu. Anda tunggu dulu orang-orang lain beli Nagaya. Anda tunggu dulu Nagaya masuk market. Anda tunggu dulu market global memperebutkan Nagaya, baru Anda beli. Ya, Pak, bisa nggak? Bisa, tapi ya kita nggak tahu harga Nagaya sudah berapa pada saat itu. Ya, sekarang Anda temukan Nagaya di harga 1,9 US dollar. Nah, seperti kata Steve Jobs, masa depan Anda, pikirkan orang-orang yang Anda sayangi. Ya, masa depan Anda dan orang-orang yang Anda sayangi, di mana Anda berada 2 sampai 3 atau mungkin 5 10 tahun dari sekarang, ditentukan oleh keputusan yang Anda ambil hari ini.